kalau kakek neneknya juga alay. Karena saya juga nggak tahu apa alasan saya bersuka sama orang alay. Pernah nih, saya punya cerita nih. Ini cerita benar-benar terjadi di depan mata kepala saya. Pernah nih waktu istirahat nih di kantin. Di kantin itu ada segerombolan orang alay yang lagi pada gosip di situ. Di situ ada orang alay yang lagi pada gosip. Tiba-tiba ada teman mereka yang datang dan bajunya kotor. Seharusnya kalau jadi teman yang baik, ingetinlah, itu baju kamu kotor. Sana di kamar mandi dibersihin. Ataupun kalau enggak, ganti baju sana yang bersih. Tapi kalian tahu nggak apa yang dibilang sama orang alay? Mereka malah bilang gini, anjing, itu baju kalian kotor sekali. Itu apa aja mbak? Pacet berdinamu ngomongnya kayak apa lagi? Itu apa aja mbak? Nggak punya tujuan. Pernah nih juga. Oh iya, ngomong-ngomong tentang orang alay. Pernah nih ada cerita tentang orang alay. Orang alay itu identik dengan barang-barang kotor ya. Barang-barang kotor dari baju kopel yang sama, celana kopel, hingga sepatu kopel. Hingga ini pernah satu masa orang alay ini pergi ke restoran. Dan ternyata tahu menu makanannya sama. Emang di rumah makan itu cuma ada menu makanan itu, nggak ada lainnya. Makanannya nggak sama. Dan ini juga pernah terjadi. Nggak cuma makanan yang lainnya. Pernah nih helm mereka sama. Helm mereka sama. Ada tragediannya. Itu helm makanannya. Itu helm makanannya. Ada tragediannya. Dan ada juga nih. Di situ ada nama kesayangannya mereka. Nama kesayangan mereka. Bayangin aja nih. Cowoknya namanya Bambang. Ceweknya namanya Cuki. Digabung jadi Bacok. Digabung. Jadi di jalan itu ada mereka pegang aja di jalan gitu. Di jalan pede pakai helm yang sama, ada tanda jadian, ada nama kesayangan. Tanpa punya malu mereka di jalan seperti itu. Tapi sayangnya itu semua terjadi pada anak-anak muda zaman sekarang ya. Anak muda zaman sekarang yang sebagian besar anak pelajar sih ya. Anak pelajar. Dan anak pelajar itu identik dengan sekolah. Sekolah identik dengan ujian sekolah. Nah, di ujian sekolah ini, entah di ujian semesteran, ujian naik kelas, dan ujian tengah semester, itu semua ujian. Nah, di situ identik dengan nama di situ pelajar itu bisa menjadi dua. Ada pelajar yang rajin belajar dan ada pelajar yang nggak rajin belajar. Nah, di situ pelajar yang rajin belajar identik dengan lebih nggak memilih teman, lebih sendirian, lebih memilih sendirian, lebih memilih nggak punya teman. Dan yang pelajar yang nggak rajin itu identik dengan nggak rajin belajar sih ya. Tapi menurut saya mereka itu rajin belajar. Iya rajin belajar kalau rajin baca kan maksudnya. Nah tapi yang rajin nggak rajin belajar itu yang biasanya setiap malam shopping ke mall, ngumpul bareng teman-teman. Tapi kalau mereka pada musim ujian, mereka alih fungsi pekerjaan, ya bekerja jalan. Kalau malam enggak, jadi fotografer. Iya fotografer, fotografer yang hiburan rumah, bukan fotografer. Terus yang paginya dipresentasikan sama teman-temannya fotonya itu. Jadi belajar di sekolah itu anak banget belajar zaman sekarang. Iya, ini saya dapat pesan dari teman saya nih. Bagi pelajar yang saat ujian belum bisa ngajain atau ini ada nih tips menghadapi soal ujian yang susah. Ini dari teman saya yang mungkin udah profesionalisme kerja saat ujian. Yang nggak bisa. Tips yang pertama, saat menghadapi soal ujian yang susah, pertama jangan panik, santai aja, kalem. Kalau emang sudah nggak kuat, nggak usah lebay. Gak usah ganti diri, gak usah lempar jembatan, santai aja ya, santai. Terus ya, gak usah lebay, gak usah teriak-teriak, apalagi gak usah histeris ya, santai. Tadi cukup balik badan dan berhubung di sekolah kita ini udah ada CCTV nih ya. Jadi ada CCTV, kita santai, nggak bisa, cuman cukup balik badan dan lambaikan tangan ke CCTV. Saya nggak bisa.
jangan bersandar di tembok, apalagi meletakkan kepala di atas meja. Jangan meletakkan kepala di atas meja. Sebagai siswa yang soleh, kita hanya boleh bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud dari bersandar itu harus bersandar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin maksudnya kita di saat ujian yang nggak bisa itu, kita harus sholat istiqomah mungkin ya. Sholat istiqomah, sholat tahajud atau sholat duha. Berarti kita di saat ujian nggak bisa di atas meja tayammum mungkin ya, tayammum berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Terus nggak bisa sholat tahajud, sholat istiqomah. Ya Allah, berikanlah kemudahan kamu ya Allah. Itu maksudnya seperti itu. Terus yang ketiga nih ada lagi nih. Ini yang terakhir nih. Tips pada ujian yang susah. Yang ketiga, saat ujian jangan terlalu sering diatur pengawas. Soalnya itu bisa menimbulkan cinta perlahan. Tips yang ketiga ini. Coba bayangin kalau pengawasnya enak, selama saya jadi ujian ya, saya ujian terus pengawasnya enak cewek, berambut tali-talisnya anak seksi. Saya jadi pengawas, enak banget di sini. Terjadi fase di mana